Assalamualaikum. Kami dari mahasiswa Unindra. Kami dari kelas 1 X1A dengan saya sendiri yaitu Windy Ayudistria Saya Revi Sulianti, ingin membahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia yaitu batik. Tahu nggak teman-teman apa itu batik? Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba, yang artinya tulis, dan litik yang berarti titik. Batik adalah kain yang dibuat dengan teknik menggambar menggunakan lilin dan canting, sehingga membentuk pola dan corak tertentu. Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi. Batik juga merupakan salah satu bentuk seni kuno yang bermutu tinggi. Nah, kalian tahu nggak teman-teman? Batik lebih dari sekedar kain loh. Batik dengan keindahan motif dan warna-warninya yang khas bukanlah sekedar kain belaka. Di balik setiap coretan dan pola tersimpan nilai-nilai luhur serta sejarah panjang yang melekat erat dengan identitas bangsa Indonesia. Adapun makna batik dalam konteks kebangsaan. Yang pertama, identitas nasional, yaitu batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda manusia. Pengakuan ini menegaskan bahwa batik adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Yang kedua, nilai-nilai luhur. Setiap motif batik mengandung filosofi yang mendalam mencerminkan nilai-nilai luhur, seperti nilai spiritual, nilai estetik, nilai kerukunan dan solidaritas, nilai edukasi, dan nilai kearifan lokal. Yang ketiga, kebijaksanaan, yaitu motif-motif tertentu melambangkan pemikiran yang mendalam dan bijaksana. Yang keempat, keharmonisan, yaitu batik mengajarkan tentang pentingnya hidup rukun dan damai. Yang kelima, ketekunan, yaitu proses pembuatan batik yang rumit mengajarkan tentang kesabaran dan ketekunan. Adapun hubungan filosofi batik dengan Pancasila yaitu sebuah simfoni kebinekaan batik lebih dari sekedar kain, adalah sebuah karya seni yang merefleksikan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Filosofi yang terkandung dalam setiap motifnya menyimpan pesan mendalam tentang nilai-nilai luhur loh, dan juga sejalan dengan Pancasila. Yuk mari kita telaah lebih dalam hubungan antara keduanya. Yang pertama itu ada batik sebagai cerminan kebinekaan Tunggal Ika. Ada beragam motif satu kesatuan, yaitu sama seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Batik juga memiliki ribuan motif yang unik dari berbagai daerah. Namun, di balik keberagaman itu, batik tetap menyatu sebagai identitas bangsa. Ini merefleksikan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana keberagaman justru memperkaya persatuan dan simbol toleransi. Simbol toleransi ini banyak motif batik yang menggambarkan interaksi harmonis antara manusia dengan alam, serta hubungan antar manusia ini mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dijunjung tinggi loh. Adapun yang kedua yaitu batik sebagai wujud gotong royong. Proses pembuatan yang kolaboratif, di mana pembuatan batik melibatkan banyak tangan dan tahap yang panjang. Ini menunjukkan semangat gotong royong yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Motif yang menggambarkan kerjasama, di mana beberapa motif batik menggambarkan aktivitas bersama seperti menangkap ikan atau menanam padi. Ini semakin menegaskan nilai gotong royong yang melekat pada batik. Yang ketiga, batik sebagai refleksi keadilan sosial.
di mana motif geometri yang simetris, banyak motif batik yang menggunakan bentuk-bentuk geometris yang simetris. Ini melambangkan keseimbangan dan keadilan sejalan dengan sila kelima, yaitu Pancasila sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata ada beberapa langkah loh yang harus kita lakukan dalam membuat batik. Yang pertama yaitu menentukan motif apa yang kita inginkan. Setelah kita menemukan motif apa yang kita inginkan, baru kita mencetak atau menggambarnya di atas kain. Selanjutnya yaitu pembuatan malam. Malam ini dibuat dari campuran lilin, kemudian dicairkan dengan cara dipanaskan. Setelah itu pencantingan. Canting ini alat utama membatik, dan setelah itu kita membuat garis-garis luar dan dalam motif dengan malam atau lilin yang sudah dicairkan. Setelah kalian selesai menggambar motif menggunakan lilin dan canting, langkah selanjutnya pewarnaan. Kalian bisa memilih warna yang kalian inginkan dan masukkan saja kain yang telah ada motifnya ke larutan warna yang kalian pilih. Pencelupan warna selesai, selanjutnya yaitu kita bilas dengan air yang bersih. Langkah selanjutnya yaitu perebusan kain di air mendidih untuk melelehkan lilin. Setelah selesai perebusan, kain dicuci bersih. Nah, untuk tahap terakhir yaitu penjemuran kain batik, di mana di sini kainnya dijemur kurang lebih 30 atau 20 menit. Setelah melewati beberapa tahap untuk membatik, dan ini hasil akhirnya teman-teman. Nah, dapat kita pahami, batik itu bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebangsaan, identitas, dan persatuan bangsa Indonesia. Dengan memahami makna di balik setiap motif batik, kita dapat lebih menghargai warisan budaya bangsa dan turut serta dalam melestarikannya.